Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, aku Mukminatul Latifah, mahasiswa program studi Bahasa Arab. Saat ini menduduki semester 7 di Universitas Jambi. Nah, di video ini aku akan menayangkan semua kegiatan-kegiatan aku selama magang di PAMI Masjid Jami Al-Kahfi. Pengajian antara Maghrib dan Isya. Beralamatkan di Jalan Kiai Haji Amajid, RT 01, Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan, Jambi, Kota Seberang. Sebelum semua mahasiswa atau peserta magang turun untuk magang, kami melakukan kegiatan pelatihan. Nah, pelatihan ini dihadiri oleh para dosen-dosen pendidikan bahasa Arab yang dipimpin langsung oleh Ustadz Sobri. Ustadz Sobri ini sekaligus dosen pembimbing magang aku ya guys. Di dalam pelatihan itu, kami para peserta magang dituntut untuk mengikuti protokol kesehatan. Pelatihan tersebut dilaksanakan pada akhir bulan Juli 2020 dan pelepasan magang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2020 secara daring. Nah, ini buktinya surat pengantar magang. Surat pengantar magang ini nanti akan diantarkan ke instansi yang tertuju. Setelah surat magang diantarkan, hari berikutnya aku melakukan wawancara dengan ketua atau pimpinan dari PAMI Masjid Jami Al-Kahfi, yaitu Ustadz Abdurrahim Rozali. Di situ aku bertanya-tanya tentang pembagian kelas, program-program yang dipelajari di situ, dan yang pastinya struktur dari organisasi PAMI masjid tersebut. Kemudian sejarah berdirinya PAMI. Jadi PAMI ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 90-an dan sempat vakum, kemudian bangkit lagi pada tahun 2001. Dilanjutkan oleh Ustadz Abdurrahim Rozali. Berikut tayangan aku ketika sedang melakukan aktivitas magang. Di situ aku diamanahkan untuk memegang kelas 1, yaitu di mana kelas anak-anak mengenal huruf. Nah, di situ terangkumlah anak-anak yang masih umur TK, PAUD, SD, sekitaran anak umur 3 sampai dengan 5 tahun. Nah, itu guys, mereka lagi nulis. Kebetulan ketika aku magang di instansi tersebut, di situ sedang kekurangan guru karena guru-gurunya sedang ada kesibukan. Jadi aku diamanahkan untuk magang setiap hari di sana. Nah, ini kelas di mana anak-anak bisa menghafal Al-Qur'an, tepatnya anak-anak udah kelas 4. Oh iya, di sini putra sama putri santrinya dipisah ya. Jadi aku fokus videoin ke santri-santriwati. Soalnya kalau santri putra biasanya ustadz yang ngajar. Nah, ini anak-anak yang bisa menghafal Al-Qur'an. Karena udah dianggap baca tulisnya itu sudah bisa. Itu guys. Mereka sedang sibuk dalam simak menyimak untuk setoran hafalan. Ini video anak-anak yang lagi nulis. Nah, ini anak-anak yang sedang belajar membaca satu persatu ke depan. Kho. Ro di atas ro. Jim fathah ja. Kharaja. Nah, tengok lagi yang tuh. Dal. Huruf kho. Kho di atas kho. Lam.
Lam di atas la. Dakhala. Nah, ini kelas 4 tadi ya guys. Kelas dimana para penghafal Al-Quran. Pasti teman-teman pada bertanya di dalam hati, kenapa sih katanya PAMI kok dilakukan proses belajar mengajarnya itu di rumah. Nah, jadi gini guys, menurut pimpinan PAMI ini diamanahkan untuk dilaksanakan di rumah Pak Abdurrahim Razali, karena PAMI ini pernah dilaksanakan di masjid, berjalan tidak efektif karena namanya juga anak-anak ya guys. Jadi mereka tidak bisa fokus belajarnya, mereka lari-lari sana sini gitu kan. Terus juga waktunya juga terlalu dekat antara maghrib sama isya. Nah, soalnya kan ketika setelah azan isya banyak jamaah yang mau sholat. Ini merupakan ekstrakurikuler ya guys. Nah, di sini ada juga hadrohnya terbagi dua, ada putra ada juga putri. Biasanya hadroh ini dilaksanakan setiap malam Selasa dan malam Kamis jam 8.30 sampai dengan jam 9 malam ya guys. Putra dan putrinya dipisah karena ngajinya aja dipisah ya guys, apalagi ekstrakurikuler. Sesuai dengan visi dan misi di PAMI ini, untuk menjadikan anak-anak generasi berakhlakul karimah dan mengembangkan minat dan bakat santri. Nah, jadi ini para santri yang berminat untuk mengikuti kegiatan hadroh. Mereka pada antusias ya guys, walaupun latihannya malam, mereka tetap semangat. Kadang mereka menanyakan kapan latihan lagi, padahal kan udah terjadwal gitu. Itu video mereka lagi latihan hadroh. Nah, ini merupakan program belajar tajwid. Nah, biasanya belajar tajwid ini dilaksanakan pada malam Rabu. Biasanya ustazahnya itu mengajarkan teori itu ya, ngajarin gimananya gitu kan, terus praktek. Nah, prakteknya itu bisa langsung mereka mencari hukum-hukum yang dipelajari langsung di dalam Al-Quran. Nah, untuk melihat kemampuan, biasanya ustazahnya itu memberikan PR dan akan ditanyakan kembali pada malam Rabu 1 minggu ke depan. Nah, kalau ini program belajar tilawah ya guys, biasanya dilaksanakan setiap malam Kamis. Nah, tilawah ini digabung, putra putri kumpulnya di aula sekitaran jam 7.30 sampai jam 8. Nah, kalau ini guys, ini kegiatan belajar mengajar program belajar akhlak. Nah, belajar kitabnya itu kitab Akhlaqul Libanin. Nah, itu mereka lagi mencatat apa yang ustadznya jelaskan dan maknai. Sebenarnya di sini ada juga belajar maqalat. Nah, kita sering menyebutnya itu mahfuzat. Mahfuzat itu kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara ini diajarkan kepada anak-anak kelas 2, anak-anak mengeja dan sambung huruf. Di situ mereka menghafal mahfuzat yang ustadz berikan. Biasanya ustadz memberikannya secara lisan karena anak-anak lebih cepat menghafal dengan cara mendengar daripada ditulis. Nah, kalau yang ini program belajar Aqidatul Awam itu biasanya dilaksanakan pada malam minggu sekitaran jam 7 sampai jam 7.30 malam ya guys. Terus lanjut lagi belajar sholawat dari jam 7.30 sampai jam 8.15 itu. Terus latihan hadroh, ini latihan hadrohnya dilaksanakan pada malam Kamis. Nah, ini hadroh putra ya guys, dipimpin langsung sama ustadznya. Ini kelas tahfiz Quran. Nah, ini tahfiznya juz 30. Ada ini khusus tahfiz juz 30. Ini foto-foto ketika aku selesai magang ya guys, pelepasan atau istilahnya itu perpisahan lah ya. Cuma ini yang tersisa, soalnya kemarin video-video dan foto-foto
magang banyak terhapus, jadi aku manfaatin yang ada aja, yang tersisa di HP. Sekian dulu ya guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena setiap like, komen, dan subscribe dari teman-teman sangat membantu dalam proses penilaian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.